sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 16 Januari 2026 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, apa kabar para sahabat Kristus yang terkasih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Saya membayangkan bagaimana 4 orang yang mengangkat si lumpuh itu naik ke atas atap itu sungguh-sungguh berjuang. Mereka itu kekeh. Mereka tidak pulang dulu kemudian bilang, "Yuk kita kembali besok, ini terlalu ramai." Enggak. Mereka sepakat untuk pokoknya hari ini kita harus ketemu Yesus. Kita harus bisa membawa teman kita ini untuk sampai di hadapan Yesus dan disembuhkan. Mereka naik ke atas atap dan saya pikir itu kan susah ya. Membawa orang lumpuh dengan tempat tidurnya, itu kan berat. Ya mungkin tempat tidurnya memang tidak terlalu besar, tetapi gimana supaya nggak melorot itu sampai di atas tuh pasti diikat kan. Dan mereka mungkin juga sudah sepakat bilang sama temannya, "Ini kita akan bawa kamu naik sampai kepada Yesus itu lewat atas. Jadi untuk sampai di sana kami ikat ya." Itu diikat, diangkat naik, itu pasti sakit ya. Itu juga sebuah perjuangan yang luar biasa itu.
Dan dikatakan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Dan tentu saja Tuhan Yesus memberikan, mengaruniakan apa yang mereka mohonkan, yaitu kesembuhan bagi si lumpuh. Para sahabat Kristus yang terkasih, kita semua tidak ada yang lepas dari salib hidup. Kita harus berjuang. Dan bahkan salib kita itu mungkin muncul atau datang dari orang-orang terdekat kita. Orang tua yang selalu menyuruh-nyuruh ini itu gitu. Meskipun ya mungkin sebenarnya mereka minta tolong gitu. Atau bos di kantor, tempat kerja yang nyebelin gitu. Atau ya anak-anak yang begitu berat kita atur. Dan ya banyak hal, sakit, penyakit, banyak perjuangan, kegagalan, salib-salib yang harus kita pikul setiap hari. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bagaimana iman yang ada dalam hati kita itu tidak pernah sendirian, karena ada yang disebut dengan iman komunal atau komunitas yang ditunjukkan oleh para sahabat si lumpuh pagi hari ini. Mereka telah membuktikan kepada kita, kehadapan semua orang yang hadir pada saat itu, bahwa tujuan untuk bisa selalu bersama atau mendapatkan kasih karunia Tuhan itu bisa didapatkan bersama-sama dengan upaya keras dan semangat sebagai sebuah kelompok atau komunitas. Para sahabat yang terkasih, sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tidak hanya melalui teman-teman, bahkan bisa juga melalui orang-orang yang mungkin mengucapkan atau menilai kita secara negatif. Saya ingat dulu waktu saya tamat SMA, saya baru kuliah, merantau sendirian, tidak punya keluarga, tidak punya biaya untuk setiap libur itu pulang kampung. Jadi saya selalu tinggal di asrama. Dan saya punya satu kakak senior yang mungkin kasihan sama saya. Dia bilang, Yan, ikut aku yuk. Aku mau ke Malang. Aku mau mudik, nanti ketemu sama satu bapak rohani yang udah lama aku nggak kunjungi. Yuk kita ke sana. Wah, dengan senang hati. Oke, saya ikut. Dan benar, sampai di Malang, senior saya ini berjumpa dengan ayah rohaninya dan disambut dengan begitu hangat. Beliau sudah sepuh, Romo ini, dan sungguh-sungguh relasi mereka saya lihat seperti anak dan orang tua, ya, sangat hangat. Dan yang mengagetkan adalah sang Romo ini bilang sama saya, saya lihat kamu ini ya anak yang baik, juga pintar, tapi satu kekurangan kamu ini malas. Wah, saya kaget sekali. Dari mana Romo tahu saya malas, baru pertama kali ketemu gitu kan. Saya sampai, wah itu terngiang-ngiang terus. Dan bahkan jujur, teringat sampai hari ini. Setelah sekian puluh tahun, saya kemudian merasa bahwa saya tidak boleh dianggap pemalas oleh siapapun. Saya mau tunjukkan kepada semua orang, kepada dunia, bahwa saya bukan orang malas. Mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk saya dan mungkin membawa kepada versi terbaik diri saya, supaya saya tidak jadi orang pemalas. Bahkan sampai tukang-tukang pun itu sekarang itu mengatakan kepada saya, bilang, ibu rajin sekali. Saya nggak pernah diam. Saya berkebun, saya bersih-bersih, saya ini, saya itu. Jadi itu tertanam dalam benak saya bahwa tidak boleh ada seorang pun yang bilang saya pemalas lagi. Para sahabat Kristus yang terkasih, kadang seperti itu. Cara Tuhan menemani kita dalam setiap keseharian kita seringkali melalui feedback yang mungkin tidak enak didengar, mungkin melukai hati, mungkin agak
aku nggak gitu ya. Kita resist, kita menolak, tapi ya kita tidak tahu. Kita merasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kita tidak boleh menyerah dalam memikul salib hidup kita setiap hari. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa pantang mundur, selalu bersemangat dan tidak menyerah untuk hidup di hadapan Tuhan, untuk hidup selalu ada di dalam perlindungan, penyertaan, belas kasih-Nya. Kita harus berjuang. Karena kalau tidak berjuang, kita tidak sampai. Kita harus berusaha supaya rahmat itu juga tiba kepada kita. Mari kita menyambut hari yang baru ini dengan penuh keyakinan, penuh harapan bahwa Tuhan selalu setia ada di sana menunggu kita untuk tiba datang kepadanya dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Selamat hari yang baru, selamat menjadi berkat bagi sesama dan segala ciptaan, dan semoga Tuhan menyertai kita semua. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 Januari 2026. Terima kasih kepada Ibu Benedikta untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.